Halo Sobat Meci, balik lagi dengan Narator Magang. Nah, seperti biasa, Narator Magang akan membawakan sebuah alur cerita film. Kali ini bertema bencana, yang menceritakan kondisi bumi yang akan mengalami sebuah bencana tornado yang sangat besar, yang akan merubah seluruh iklim di bumi akibat pemanasan global. Akankah manusia dapat bertahan dan mempertahankan eksistensinya? Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film akan dibuka di tempat paling dingin di planet itu, yaitu Antartika. Terdapat 3 ilmuwan yang sedang meneliti lapisan es di Antartika. Di sini mereka mengambil es di bagian dalam Antartika karena es ini penting untuk melihat perkembangan bumi dari zaman ke zaman. Tapi saat mereka melakukan pengeboran, tiba-tiba terjadi retakan yang sangat besar yang hampir saja menjatuhkan salah satu tim peneliti itu bernama Jason. Di sini Jack dan salah satu temannya langsung bergegas untuk menolong Jason yang hampir saja terjatuh. Dan kemudian Jack berusaha untuk mengambil es-es yang berhasil mereka tambang. Tapi di sini salah satu temannya mengatakan kalau dia tidak akan sempat. Tapi Jack terus memaksa dan kemudian dia pun meloncat. Setelah berhasil mengambil es itu, Jack pun langsung kembali. Tapi saat dia berhasil memberikan es itu ke tim penelitinya, Jack terjatuh. Tapi untungnya dia masih bisa selamat. Kemudian cerita akan berganti di New Delhi, di sebuah konferensi pemanasan global yang dilakukan oleh pemerintah. Di sini, Jack bertugas sebagai narasumber yang menjelaskan mengenai dampak pemanasan global dan hal apa saja yang dia temukan di Antartika. Tapi pemerintah masih ragu apakah pemerintah akan melakukan yang disarankan oleh Jack, sedangkan kondisi ekonominya sama rapuhnya. Setelah konferensi pers itu berakhir, Jack akan langsung kembali ke Washington DC. Tapi kemudian dia bertemu dengan seorang pria tua yang menyapanya terlebih dahulu. Pria tua ini bernama Profesor Repsol yang merupakan seorang ahli geologi yang mengajak Jack untuk berbicara mengenai pemanasan global ini. Kemudian kita akan berpindah ke Tokyo. Terlihat di sini polisi melakukan pengumuman untuk segera melakukan evakuasi karena datangnya sebuah topan yang akan menghantam Tokyo. Tapi tiba-tiba jatuhlah bola-bola es dari langit yang mengakibatkan kepanikan saat itu juga. Situasi benar-benar kacau dan dari sini disadari bahwa perubahan iklim sudah banyak menimbulkan fenomena-fenomena cuaca yang luar biasa. Singkat cerita, kita akan berganti lagi ke Jack yang sudah datang di apartemennya setelah datang dari New Delhi. Di sini Jack mendapatkan surat dari tempat di mana anak Jack bersekolah. Yang di sini anaknya tidak lulus salah satu mata pelajarannya, yaitu kalkulus. Kemudian di sini Jack langsung menghubungi istrinya dan minta penjelasan mengenai hasil buruk ini. Karena Jack merasa anaknya adalah anak yang sangat cerdas, jadi dia tidak mungkin tidak lulus dari mata pelajaran ini. Di sini istrinya berusaha untuk menenangkan Jack dan meminta Jack agar mau menjemput Sam saat datang ke New York nanti. Di besoknya, Jack berada di kantornya di sebuah badan geologi yang meneliti tentang perubahan iklim dunia. Di sini Jack mendapatkan teguran dari atasannya yang telah membantah wakil presiden. Di sini Jack menjelaskan kalau wakil presiden tidak paham mengenai apa yang terjadi dengan bumi. Tapi sekali lagi, kepala proyek mengatakan kalau dia adalah orang yang mendanai semua ini dan akan sangat berbahaya bila wakil presiden sampai menghentikan pendanaannya. Sebelum pembicaraan mereka berakhir, tiba-tiba Jack ingat harus segera menyusul Sam yang akan menuju bandara. Dengan bergegas, Jack langsung menjemput Sam. Di sini, Jack hampir saja terlambat, tapi untungnya Sam berhasil dijemput tepat waktu. Saat berada di dalam mobil, Jack menanyakan tentang mata pelajaran kalkulus, kenapa dia tidak bisa lolos. Di sini Sam menjelaskan kalau sebenarnya dia bisa saja lulus, tapi sayangnya gurunya akan menganggap dia menyontek karena Sam dianggap terlalu cerdas dan gurunya tidak terima dengan hal itu. Di sini Jack mengatakan kalau dia akan menemui gurunya dan membicarakan mengenai masalah itu. Setelah itu, Sam pun tiba di bandara dan menaiki pesawat. I jump to conclusions.
Don't worry about it, Sam. Saat berada di pesawat mereka mengalami turbulensi. Terlihat di sini Jack bersama dengan 3 orang temannya. Jack terlihat sangat panik dan berusaha untuk memakani semua coklat yang dia miliki untuk menenangkan diri. Saat turbulensi terjadi begitu kuat, Sam terlihat sangat panik. It appears we're gonna have a little bit of a fun. Saat Sam dan teman-temannya sampai di New York, terlihat di sini burung-burung terlihat gusar dan berterbangan menjauh dari tempat itu. Tidak hanya itu, hewan-hewan di kebun binatang mulai mengerang, seakan-akan mereka marahkan sesuatu. Di sini terlihat kepanikan mulai terjadi. Di sisi lain di Skotlandia, di sebuah situs penelitian air laut, terlihat beberapa sensor yang menandakan bahwa suhu air telah menurun 13 derajat telah terlihat. Awalnya salah satu kru mengatakan kalau itu adalah kerusakan dari pelampung. Tapi saat sensor itu terbaca menjadi 2 bahkan 3, pemimpin dari tim peneliti itu mengatakan kalau bila terjadi kerusakan lebih dari 2 pelampung kemungkinannya tipis. Dan dari situ mereka menyadari kalau sedang terjadi sesuatu yang tidak baik. Di sisi lain di New York City terlihat awan terlihat sangat pekat dan gelap. Tak lama berselang muncullah tornado. Tidak hanya 1, bahkan 2, bahkan lebih dari 2. Tornado yang menghancurkan dan memusnahkan sebuah kota yang paling sibuk di Amerika. Terjadi kepanikan yang sangat luar biasa. Orang-orang tidak bisa lari dari kemacetan akibat tornado itu. Kondisi iklim benar-benar kacau dan semuanya terlihat sedang tidak baik-baik saja. Jeff, where are you? You gotta get out of here, man! Di lain cerita, Jack bersama dengan para peneliti cuaca sedang melakukan perhitungan agar bisa memperkirakan sampai kapan cuaca buruk ini terjadi. Kemudian mereka berusaha mencari tahu dengan metode yang mereka tahu. Tapi tidak ada satupun simulasi dari perkiraan cuaca yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Yang bisa mempengaruhi iklim di bumi hanyalah suhu dari matahari. Sedangkan matahari tidak menunjukkan gejala apapun. Kemudian Jack mengatakan bagaimana dengan arus utara. Di sini semua orang terkaget karena menganggap itu tidak mungkin. Tapi kemudian Jack menjelaskan, akibat pemanasan global, banyak es yang mencair. Karena es yang mencair, berapa banyak juta liter air tawar yang masuk ke dalam lautan, yang membuat kadar garam menjadi turun. Dan hal ini yang membuat perubahan iklim di dunia. Dan Jack pun juga mempertegas, kalau mereka sedang menghadapi perubahan iklim utama, yang mungkin saja bulan Januari, yang adalah musim hujan, akan menjadi musim panas. Kemudian Jack pun bergegas pergi untuk menemui orang dari pemerintahan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Awalnya orang dari pemerintahan tidak terlalu peduli, tapi Jack terus meyakinkan agar dia bisa bertemu dengan wakil presiden. Setelah izin didapat, Jack langsung kembali ke kantornya untuk melakukan simulasi dan juga pengambilan data agar bisa ditunjukkan kepada wakil presiden. Setelah rekannya Jason melakukan pemindaian, dan ternyata benar bahwa perubahan iklim ini akan terjadi dengan sangat cepat, hanya dalam waktu 6-8 minggu. Dengan bergegas, Jack langsung menuju wakil presiden untuk menjelaskan apapun yang terjadi. Saat bertemu dengan wakil presiden, di sini Jack menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana fenomena ini terjadi. Tapi wakil presiden seakan-akan tidak peduli. Di sini Jack mempertegas kalau pemerintah harus melakukan evakuasi besar-besaran, terutama di bagian utara, agar mereka bisa selamat dari serangan dingin ini. Namun wakil presiden tidak peduli dan menganggap semua yang dikatakan Jack adalah kekonyolan. Tapi dengan tegas Jack mengatakan kalau pemerintah harus segera melakukannya sebelum terlambat. Kemudian mereka pun pergi. Mr. Vice President. Tom, you know Professor Hall. To happen over the next 6 to 8 weeks. I thought you said... Mr. Vice President. Come on, Jack. Di sisi lain terlihat ada beberapa helikopter militer yang akan melakukan evakuasi di Skotlandia. Tapi terlihat sebuah badai terbentuk di atas mereka. Yang tidak mereka ketahui ternyata badai itu membuat suhu yang ada di sekitar mereka menjadi turun. Saat mereka melewati badai itu,
Bahan bakar mereka membeku, sistem elektronik pun membeku, diikuti baling-baling yang mulai membeku, yang membuat ketika helikopter ini harus jatuh dengan keras di atas salju. Tapi yang lebih mengejutkan, saat mereka jatuh, sang pilot keluar dari helikopter dan langsung membeku seketika. Disingkat cerita, kita akan kembali ke New York. Kita akan diperlihatkan Sam bersama teman-temannya yang sudah selesai melakukan lomba, dan rencananya hari ini mereka harus segera kembali. Tapi karena hujan yang terus terjadi selama 3 hari berturut-turut membuat penerbangan harus ditunda. Jadi mereka harus tinggal sementara di sebuah apartemen mewah milik teman Laura yang tidak sengaja mereka kenal saat perlombaan itu. Di apartemen itu mereka melihat berita bagaimana kondisi iklim dan cuaca yang berubah. Dan karena sudah tidak tahan, Sam memutuskan untuk segera kembali dan dia akan menaiki kereta. Tapi sayangnya saat mereka keluar, di luar sedang terjadi banjir yang cukup besar karena hujan itu. Tapi ada sesuatu yang tidak mereka sadari, bahwa di laut telah terjadi gelombang pasang yang sangat tinggi. Bahkan gelombang pasang ini tingginya lebih dari 20 meter. Dengan cepat gelombang pasang itu langsung masuk ke dalam kota New York, menghantam bangunan dan mobil-mobil yang mengalami kemacetan. Orang-orang kepanikan dan mereka harus segera pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Laura berusaha menolong seorang wanita dan juga anaknya yang terjebak di dalam taksi yang pintunya macet. Di sini, Laura dan polisi itu berusaha untuk mengeluarkan wanita itu. Saat mereka berhasil mengeluarkan wanita itu ternyata melupakan paspornya dan juga visanya berada di dalam taksi itu. Dan Laura harus mengambilnya. Sam yang melihat itu, awalnya dia tidak ingin membantu. Tapi saat melihat gelombang pasang di belakang Laura yang begitu besar, Sam bergegas untuk menolong Laura dan menariknya masuk ke dalam museum. Orang-orang yang melihat itu langsung panik dan mereka berhamburan untuk segera naik ke dataran yang lebih tinggi atau masuk ke dalam gedung. Dengan bergegas, Sam dan Laura langsung masuk ke dalam gedung itu. Dan gelombang pasang itu pun menghantam dan menghancurkan lingkungan di museum. Kemudian setelah itu Jack menghubungi Profesor Repsol untuk memberikan model simulasi dan perkiraan bencana yang telah dia rancang. Di sini Jack menentukan kalau badai ini akan terjadi sekitar 6-8 minggu. Dan saat badai ini terjadi, bumi akan kembali ke zaman es. Dan pusat dari badai ini berada di lingkaran Arktik atau di sebelah utara bumi. Kemudian Jack mengatakan dengan sangat tegas kalau Profesor Repsol harus segera pergi dari tempat itu. Tapi Profesor Repsol mengatakan kalau dia sudah terlambat, dia tidak bisa keluar dari tempat itu. Dalam cerita terlihat Sam sedang berada di dalam museum bersama teman-temannya. Akibat air pasang itu, mereka tidak bisa keluar dari tempat ini. Dan di sini terlihat dari tatapan Sam sangat menyukai Laura. Dan ini disadari oleh temannya. Dan temannya pun berkata, bukankah seharusnya Sam mengungkapkan perasaannya? Dan Sam hanya membalas dengan senyuman. Kemudian Sam menghampiri orang di perpustakaan itu dan bertanya di manakah telepon umum. Di sini dia berniat untuk menghubungi keluarganya. Dan saat diberitahu kalau telepon umum itu berada di lantai 1 yang sudah tergenang air, Sam bergegas ke sana. Telepon itu masih berfungsi karena belum sepenuhnya terendam, tapi ketinggian air sudah berada di dadanya. Dengan terpaksa Sam harus masuk ke dalam air dingin itu untuk meraih telepon itu dan menghubungi orang tuanya. Setelah tersambung, Sam mengatakan kalau dia berada di sebuah gedung perpustakaan. Tapi sambungan mereka harus segera terputus karena air di tempat itu semakin tinggi. Dan Sam bergegas pergi dari tempat itu untuk menghangatkan dirinya sebelum dia terkena hipotermia. Dan saat inilah Laura terlihat sangat mengkhawatirkan Sam. Laura berusaha untuk menghangatkan Sam dengan melepaskan jaket, sweater, bahkan memeluk Sam, yang membuat Sam menjadi sangat kaget. Dan Laura beralasan kalau dia harus melakukan ini karena bila darah kembali ke jantung dengan cepat, maka jantung Sam akan berhenti berdetak. Dan itu sangat Di lain cerita, Jack mempersiapkan dirinya untuk segera menyelamatkan putranya yang terjebak di New York. Tapi tak selang lama kemudian, datang seorang pria bernama Tom, yang di sini dia meminta Jack untuk mengikutinya untuk bertemu dengan presiden dan menjelaskan
mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Di sisi lain terlihat Sam dan teman-temannya sudah dapat melewati dari gelombang pasang itu. Tapi sayangnya bencana baru saja dimulai. Air akan segera membeku dan badai ini akan menjadi semakin parah. Di saat mereka sedang menghangatkan diri mereka, tiba-tiba terdengar suara decitan dari luar. Suara decitan yang sangat keras. Seakan-akan ada sebuah logam yang bergesek dan tiba-tiba sebuah kapal tanker muncul di depan mereka. Kapal yang sangat besar yang terbawa arus akibat gelombang pasang itu. Di sini mereka semua kaget dan keheranan karena ini merupakan pemandangan yang sangat langka. Di sisi lain Jack sudah bertemu dengan presiden dan dia menjelaskan mengenai mekanisme dan apa yang akan terjadi dengan badai ini. Di sini Jack menjelaskan kalau mereka harus mengungsikan seluruh orang yang ada di bagian utara untuk menuju bagian selatan agar mereka bisa selamat. Tapi di sini sekali lagi wakil presiden tidak yakin dan ragu-ragu dengan pernyataan dari Jack ini. Dan dia dengan tegas menyatakan kalau hal itu tidak bisa dilakukan. Tapi di sini Jack terus mengatakan dan meyakinkan bila mereka tidak melakukan itu, maka bisa dipastikan bahwa banyak orang yang akan tewas karena kejadian bencana ini. Kemudian Jack pun pergi dari ruang rapat, diikuti oleh Tom yang akan mengantarnya keluar. Setelah itu Tom kembali ke ruangan presiden dan berusaha meyakinkan presiden untuk mengungsikan orang dari utara menuju selatan. Tapi wakil presiden mengatakan kalau itu mudah dilakukan oleh Jack karena dia akan tetap duduk hangat di tempat ini. Kemudian Tom mengatakan kalau putra Jack berada di New York dan bisa dipastikan dan kemungkinannya putranya akan tewas. Tidak hanya mereka yang kehilangan, bahkan Jack juga harus kehilangan. Setelah mendengarkan ucapan itu, presiden pun memerintahkan kepada jenderalnya untuk segera melakukan evakuasi seperti apa yang direncanakan oleh Jack. Di lain cerita, ada seorang gelandangan dan seekor anjingnya yang melihat keluar dan tidak sengaja melihat banyak orang yang mulai bergerak menjauh dari tempat itu. Dia pun langsung bergegas masuk ke dalam museum dan memberitahu semua orang. Kemudian, salah satu polisi mengatakan kalau kita harus segera pergi dari tempat ini dan menyelamatkan diri. Sam yang mendengarkan kalimat itu, dia tersadar dan mengingat perkataan ayahnya. Bila dalam kondisi badai, mereka harus berlindung. Setelah semua orang pergi, Sam dan teman-temannya mulai mempersiapkan agar mereka bisa hangat saat badai itu benar-benar datang. Mereka mulai mengambil buku-buku yang tidak dianggap penting dan mulai membakarnya. Dan kemudian teman Sam memberitahu kalau bumi bagian utara sudah mengalami badai yang menimbulkan es yang mencapai ketebalan 15 kaki. Di sini mereka hanya bisa bertahan. Di sisi lain, ayah Sam yaitu Jack sudah mulai bergerak untuk menuju New York. Mereka harus bergerak cepat untuk menyelamatkan Sam dan teman-temannya. Karena mobil mereka sudah tidak bisa digunakan lagi, akhirnya Jack memutuskan untuk berjalan menuju New York. Tapi sebelum mereka sampai ke New York, tiba-tiba mereka terperosok dan masuk ke dalam gedung karena mereka tidak sengaja menginjak atap bangunan yang terbuat dari kaca. Di sini mereka harus melepaskan perbekalan yang ikut terjatuh dan memotong talinya dan berusaha untuk menaikkan Franklin. Tapi sayangnya saat mereka berusaha untuk menaikkannya, kacanya mulai pecah dan ini akan menjadi sangat berbahaya. Dan bila Jason ikut terjatuh juga, otomatis Jack akan terseret. Demi keamanan dan demi keselamatan dua rekannya, Franklin memutuskan untuk memotong tali itu. Dan dia pun terjatuh. Di lain cerita, Laura tampak tidak sehat. Dia terlihat semakin pucat dan tidurnya tidak nyenyak. Di sini, Sam berusaha untuk memberikan perhatian kepada Laura apa yang terjadi pada dirinya. Tapi Laura mengatakan kalau dia baik-baik saja. Kemudian disinilah mereka berdua mulai saling menatap. Sam mulai mengatakan perasaannya yang sebenarnya dan kenapa dia ikut klub penelitian ini. Alasannya cuma satu, karena Laura. Laura pun tersentuh melihat pengakuan dari Sam ini. Tanpa sadar, bibir mereka semakin mendekat dan hal itu pun terjadi. Di singkat cerita, presiden harus segera pergi dari Gedung Putih karena mereka yang terakhir dan badai semakin mendekat. Dengan terpaksa, presiden pergi dari tempat itu. Tapi setelah berjalan beberapa jam, tiba-tiba sekretaris negara mendapatkan berita yang akan langsung disampaikan kepada wakil presiden yang mengatakan bahwa rombongan mobil wakil presiden terjebak badai dan mereka pun tidak selamat. President's motorcade got caught in the storm. Di keesokan paginya, kondisi Laura semakin kritis. Dia tidak bangun, bahkan dia tidak sadarkan diri. Yang membuat semua orang menjadi bingung.
Kemudian, kepala perpustakaan mengatakan kalau Laura terkena infeksi berdasarkan ciri-cirinya. Setelah diingat-ingat, Laura pernah mengatakan kalau kakinya terbentur oleh besi dan robek karena itu. Dan bisa dipastikan kalau Laura mengalami infeksi. Di sini, kepala perpustakaan mengatakan kalau mereka harus segera mencari penisilin dan obat-obatan yang lain. Kalau tidak, Laura akan benar-benar dalam kondisi berbahaya. Broad spectrum antibiotic immediately, or Setelah diberitahu kondisi Laura yang kritis, Sam memutuskan untuk mencari penisilin di kapal yang terdampar di depan museum itu. Kemudian Sam mencari kayu yang dia gunakan sebagai sepatu salju darurat. Kemudian temannya ingin ikut juga dan membantu mencari penisilin itu. Dengan bergegas mereka pun menaiki kapal itu. Tanpa disadari mereka, ada kawanan serigala yang lepas dari kebun binatang yang telah mengendus bau mereka, yang akan mendatangi dan memburu mereka bertiga. Di sisi lain, Sam dan teman-temannya berhasil menemukan penisilin. Tapi saat mereka akan kembali, mereka menemukan tumpukan makanan. Di sini temannya mengatakan kalau mereka butuh itu untuk bertahan hidup. Awalnya Sam mengatakan kalau mereka tidak ada waktu dan harus segera kembali. Tapi temannya mengatakan kalau kita semua butuh makanan, termasuk Laura. Karena tidak ada pilihan lain dan itu adalah pilihan yang cukup masuk akal, akhirnya Sam membantu temannya untuk mengambil makanan-makanan itu. Di saat inilah, para serigala sudah berhasil masuk ke dalam kapal dan mengendap-endap dan kemudian menyergap mereka bertiga. Mereka pun panik dan lari, dan salah satu temannya yaitu Brian tidak sengaja tergigit dan hampir saja tewas diterkam oleh serigala itu. Tapi untungnya mereka bisa masuk ke dalam ruang kesehatan. Tapi saat Sam melihat jendela, dia menyadari kalau mereka sekarang berada di tengah-tengah mata badai dan mereka harus segera kembali sebelum badai itu membekukan mereka semua. Dengan inisiatif Sam keluar dari jendela dan dia berniat untuk mengalihkan perhatian para serigala itu. Tapi saat dia akan masuk ke dalam kapal, tidak sengaja Sam menginjak pecahan kaca yang membuat para serigala menyadari keberadaannya. Di sini Sam berlari dengan sangat kencang dan hampir saja tertangkap. Dia terus berlari dan tepat pada waktunya pintu dia tutup, yang membuat salah satu serigala menjadi terluka. Dengan bergegas, Sam kembali ke atas menggunakan tangga darurat dan segera menjemput temannya. Sambil membawa obat-obatan dan perbekalan itu, dengan bergegas Sam harus segera kembali ke dalam museum. Di lain cerita, Jack dan temannya sudah berjalan dan sampai ke arah New York. Yang dia dilihat hanyalah badai salju. Tapi tiba-tiba badai pun mereda. Saat dia melihat ke atas, Jack sangat panik karena dia berada tepat di bawah mata badai. Dia harus segera mencari tempat berlindung sebelum mereka akan mati membeku. Dengan bergegas, mereka pun mencari tempat perlindungan. Setelah kondisi badai mereda, Jack dan temannya pun terbangun setelah mereka pingsan. Di sini, temannya mengatakan kalau sebaiknya kita menunggu sehari lagi sebelum menyelamatkan Sam. Tapi Jack berkata, sebaiknya kita lakukan sekarang. Mungkin sudah tidak ada waktu lagi sehari untuk Sam. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, Jack bertanya kepada temannya, apakah kita sudah sampai di museum? Temannya berkata, bahkan kita sudah sampai di atasnya. Setelah melepaskan sepatu saljunya, Jack pun berlari dan melihat museum yang tertimbun banyak sekali salju. Dengan perlahan dia pun mulai mencari Sam yang berada di dalam museum itu. Ruangan demi ruangan dia cari, dan akhirnya dia menemukan satu ruangan yang terlihat setitik cahaya berwarna merah yang keluar dari bagian bawah. Setelah dibuka, dia menemukan orang-orang yang selamat, yaitu putranya Sam dan teman-temannya. Sam begitu bahagia setelah melihat ayahnya. Dia bergegas memeluk ayahnya dan berencana untuk pergi dari New York. Di lain cerita, di satelit terlihat badai sudah menghilang. Satelit pun menghubungi orang-orang yang berada di bumi dan mengatakan kalau badai sudah reda dan kemungkinan masih ada orang yang selamat. Kemudian wakil presiden meminta kepada para stafnya untuk menjemput orang-orang yang selamat menggunakan helikopter. Kemudian mereka pun berangkat menuju New York. Saat sampai di New York, benar saja banyak orang yang masih selamat dan berlindung di dalam gedung-gedung itu. Dan Jack bersama putranya terlihat dari kejauhan yang mereka perlahan-lahan akan meninggalkan New York. Helikopter pun berhenti di depan mereka dan mereka pun pergi dari tempat itu. Mereka pun terlihat sangat bahagia. Begitu pula dengan Sam yang sudah semakin dekat dengan Laura.
Ayahnya hanya tersenyum saat melihat itu. Kemudian kita akan diperlihatkan wakil presiden yang sudah dilantik menjadi seorang presiden. Karena presiden sudah tewas akibat badai itu. Yang melakukan pidato, ia mengatakan bahwa seharusnya orang-orang dari negara kita bersyukur karena orang-orang dari Meksiko yang kita anggap hanyalah negara dunia kedua rela membantu kita, dan kini manusia akan menyongsong hari esok yang lebih baik. Dan film pun berakhir dan tamat. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2. Nah, itu tadi adalah alur cerita dari The Day After Tomorrow. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita bertema bencana kali ini. Yah, itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, request film juga bisa. Thank you for watching. See you next video. Ciao. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up.